Tapi apakah menghijaunya sebagian daerah di Arab Saudi itu termasuk ciri kecil yang dikatakan oleh Nabi itu? Kapan kiamat? Kata Nabi, jadi jawaban untuk pertanyaan kapan kiamat adalah gue lagi di studio untuk pertama kalinya yang gue bikin, karena selama ini gue gak pernah punya studio. Tapi karena gue ingin lebih fokus lagi di 2023 ini dengan konten-konten dakwah di YouTube, biar cepat jadi wali YouTube karena tidak yakin jadi wali kutub. Jadi gue siapin studio. Dan ini masih proses, belum selesai. Tapi gue putusin untuk syuting di sini aja lah. Biar maksimal audionya, walaupun secara video kurang maksimal looknya. Tapi paling enggak ini jadi pelajaran bagi gue bahwa berbuat baik itu nggak usah nunggu semuanya sempurna. Tapi begitu ada kebaikan sekecil apapun yang kita miliki, yang bisa kita bagikan kepada orang lain, ya udah bagikan aja. Dan kita berharap dengan kita membagikan kebaikan yang kecil itu, maka kebaikan itu yang akan tumbuh dan menyempurnakan kebaikan yang kita lakukan. Dan gue belajar dari situ memang dalam berdakwah. Dulu gue pakai handphone, dulu gue gak punya tim, tapi ya udah, gue berniat dan berupaya semaksimal mungkin untuk berdakwah. Akhirnya dari niat dan kerja kecil secara maksimal yang gue lakukan itu, akhirnya ya alhamdulillah dakwah gue bisa terus berkembang. Nah, begitu juga tentang kiamat yang akan jadi obrolan gue kali ini. Nggak usah nunggu kiamat udah mau datang atau udah deket, baru kita semangat untuk taat dan ibadah. Karena kalau lu nunggu tahu tentang dekatnya waktu kiamat, baru lu semangat beribadah. Jangan-jangan lu beribadah bukan karena sang pemilik waktu, tapi karena waktunya udah mau habis aja. Dan tentunya itu berbeda. Ibadah itu semurni-murninya, setulus-tulusnya hanya untuk Tuhan. Sebagaimana sering kita baca dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadahku, bahkan hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ada untuk yang selainnya, maka itu berpotensi ada kesyirikan yang sifatnya khafi, lembut di dalam iman atau ibadah kita. Makanya kita diajarkan dalam spiritualitas Islam itu sebisa mungkin ibadah bahkan bukan karena ingin surga atau takut neraka, tapi sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, kan udah engkau dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa engkau masih menambah ibadahmu dengan ibadah-ibadah sunnah? Kemudian kata Nabi, aku ingin menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Meskipun ya ibadah pengen surga, takut neraka, itu sah-sah aja karena memang itulah salah satu fungsi ibadah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan lo sholawatan karena
ingin syafaat Nabi Muhammad, atau bahkan mengamalkan salawat-salawat tertentu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, selama hal-hal yang sifatnya duniawi itu bukan sesuatu yang sifatnya haram atau maksiat, maka itu sah-sah saja. Itu seperti layar-layar dalam ibadah. Yang paling dasar, sholawatan pengen sehat, tapi yang lebih atasnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan paling atasnya karena itu perintah dari Allah yang Allah juga melakukannya sebelum memerintahkan kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah dan para malaikatnya bersalawat, maka ayo wahai umat manusia bersalawatlah. Nah, ketika lu beribadah karena waktu, bukan karena sang pemilik waktu, maka kualitas ibadah lu itu menjadi sangat rendah. Seperti lu belajar karena besok mau ujian. Dengan belajar karena memang lu merasa tugas lu sebagai pelajar adalah belajar, maka itu berbeda. Minimal bedanya gini, ketika lu belajar karena besok ujian, ketika besok ujian lu gak akan maksimal. Karena lu hanya modal hafalan, bukan pemahaman. Dan biasanya setelah ujian lu lupa kepada semua hafalan yang lu hafalkan sehari sebelum ujian. Karena memang niat dan laku lu dalam belajar semalam sebelum ujian itu untuk ujian, bukan untuk ilmu. Sama ketika lu ibadah karena tahu kiamat sudah dekat. Beda dengan lu ibadah karena tahu bahwa lu diciptakan untuk beribadah. Sehingga ibadah lu menjadi berkualitas kalau karena sang pemilik waktu, bukan karena waktu, yaitu kiamat udah dekat nih. Lagian ya, kita bisa jadi tidak mendapati kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hari kiamat ketika segala sesuatu itu dihancurkan. Tapi setiap kita pasti mendapati kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu? Kematian kita. Jadi gak usah berpikir, wah kita bakal dapat kiamat apa enggak ya? Kiamat kapan ya? Gak usah berpikir gitu. Karena setiap kita pasti dapetin kiamatnya sendiri kok, yaitu kematian kita. Itu adalah kiamat. Jadi seperti kata para ulama, taubat itu berakhir waktunya ketika kiamat telah mendatangi seorang manusia. Bukan hanya kiamat besar kata para ulama, tapi kiamat kecil. Ketika nyawa kita udah di kerongkongan, maka kita nggak bisa bertobat. Begitu juga ketika hari kiamat sudah datang, kita juga nggak bisa bertaubat. Karena waktunya udah habis. Game over. Nah, maka tugas kita itu bukan bertanya-tanya tentang kapan kiamat. Karena kiamat itu pasti datang kepada kita meskipun bukan yang besar, tapi yang kecil. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabatnya dalam riwayat Imam Anas ibn Malik, kapan kiamat? Kata Nabi, bukan menjawab waktu kiamat itu kapan, tapi kata Nabi, apa yang kau persiapkan jika kiamat udah tiba? Nah, ini pelajaran pertamanya. Kata Nabi, jangan tanya kapan kiamat datang. Karena pertama, as-sa'ah, waktu-waktu yang telah digaibkan, dirahasiakan oleh Allah dan hanya menjadi hak prerogatif Allah untuk mengetahui dan menentukannya, jangan kita tanyakan. Termasuk kapan kiamat. Itu adalah hak prerogatif Allah. Jangan kita ngurusin urusannya Allah. Kurang ajar artinya sama Allah. Maka pelajaran pertamanya, gak usah nanya kapan gua mati, kapan kiamat, kapan gua nikah, kapan gua kaya. Itu semua hak prerogatif Allah. Kalau kita
menghabiskan waktu untuk itu, artinya kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bukan hanya sia-sia, karena kita gak akan pernah tahu. Itu rahasia Allah. Tapi menciderai iman kita. Karena Allah melarang bagi kita untuk menggali-gali apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rahasianya. Kemudian yang kedua, dari sabda itu diberikan pelajaran oleh Nabi, jangan sibuk untuk mencari tahu kapan kiamat, tapi sibuklah mempersiapkan diri ketika kiamat itu datang. Makanya, udah, lu fokus aja kalau kiamat datang, apa persiapan gua? Dan bayangkan seolah-olah Jumat ini kiamat. Agar kualitas ibadah lo menjadi tinggi. Karena kata Sayyidina Ali, ketika lo beribadah, bayangkanlah seolah-olah besok lo akan mati. Bayangin tuh, kalau lo yakin besok akan mati, pasti hari ini lo akan memaksimalkan waktu lo untuk ibadah yang sangat berkualitas. Jadi bayangin aja, setiap Jumat itu seolah-olah itu kiamat. Agar ibadah lo berkualitas dan bahkan waktu lo berkualitas. Sehingga lu gak akan sia-siain waktu lu untuk sesuatu yang sia-sia. Karena menurut lu dikit lagi udah kiamat. Nah, selanjutnya dalam sabda tersebut, ketika Nabi bertanya, apa persiapan lu kalau kiamat datang? Maka orang itu menjawab, ibadah gua biasa aja Nabi. Sholatnya biasa, zakatnya biasa, puasanya biasa. Tapi, kata orang ini, aku mencintaimu, wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang pecinta kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Nah, ini pelajaran ketiganya. Jangan nanya kapan kiamat. Tapi siapkan diri untuk kiamat dengan memupuk cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi jawaban untuk pertanyaan kapan kiamat adalah cintailah Nabi Muhammad. Karena dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Di mana syafaat Nabi Muhammad itu pertolongan terakhir yang bisa kita dapatkan untuk menyelamatkan diri kita kelak di akhirat dari api neraka. Karena gua sih gak yakin gua tuh bisa masuk surga karena amalan gua. Subuh jam 5:30 tuh gak meyakinkan untuk dibanggakan sebagai tiket untuk masuk surga. Karena tiket masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan utamanya karena amal kita. Jadi amal kita itu dibuat untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Dan gimana mau ngetuk pintu rahmat Allah? Puasa masih marah-marah. Zakat masih di-storyin. Sholat pikirannya masih traveling kemana-mana. Haji masih foto-foto. Kemudian di-share di media sosial, nyerempet-nyerempet riya. Maka pintu kita untuk masuk surga yang bisa kita andalkan adalah syafaat atau belas kasih dari Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti kelak di akhirat, semua orang itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, termasuk semua nabi kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad justru berkata, umatku, umatku, umatku. Sehingga dalam riwayat tersebut dijelaskan, semua umat pergi ke nabinya, tapi nabinya bilang, gue gak bisa nolongin lu sekarang. Pergi ke Nabi Muhammad. Dan semua nabi bersama para umatnya pergi ke Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, umatku, umatku, umatku. Karena itu, ketika kita di dunia, yang harus ada di pikiran dan hati kita,
termasuk lisan kita, nabiku, nabiku, nabiku. Agar kelak di akhirat kita kedetek tuh sama radar syafaatnya Nabi Muhammad. Oh, ini umatku. Karena ketika di dunia dia mencari aku, dan ketika di akhirat aku menemukannya. Dan syafaat Nabi Muhammad itu juga yang dalam riwayat Imam Ahmad bahkan bisa mengeluarkan kita yang udah masuk neraka. Bukan hanya ketika dihisab, dihitung, syafaat Nabi Muhammad menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi sebagian yang tidak terselamatkan dan masuk ke neraka jahanam, Nabi menariknya kembali dengan bersujud kepada Allah, ya Allah tolong umatku yang di neraka jahanam itu. Dan kemudian mereka dikeluarkan karena syafaat dari Nabi Muhammad. Orang-orang yang amal buruknya ini lebih banyak dari amal baiknya, dan dia punya amal-amal maksiat yang menyebabkan dia masuk neraka jahanam, itu bisa dikeluarkan kembali karena syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, karena itu intinya adalah siapkan diri kita untuk hari kiamat. Jangan tanya kapan hari kiamat. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi katakan, seandainya besok kiamat dan ada bibit tanaman di tanganmu, maka tanamlah. Artinya, tugas kita kapanpun kiamat datang, walaupun 1 detik kemudian, adalah mempersiapkan dengan memberikan kebaikan. Dengan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Bukan hanya kebaikan yang sifatnya ritual vertikal kepada Allah, yaitu sholat misalnya. Tapi ritual yang sifatnya horizontal kepada sesama manusia atau muamalah. Dengan tersenyum kepada manusia lain, berbuat baik kepada manusia lain, bahkan kepada makhluk lain. Sebagaimana kata Nabi dalam riwayat tersebut, yaitu kalau kalian punya bibit tanaman, tanamlah. Lakukan kebaikan kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada semesta, sebagai bentuk persiapan kita menuju hari kiamat. Nah, karena itulah gue mikir di antara hikmah disembunyikannya waktu datangnya hari kiamat itu agar kita beribadah kepada Sang Pemilik waktu, bukan beribadah karena waktu. Sebab sekarang seringkali kita beribadah itu karena waktu. Karena waktu asar udah mau habis, yuk sholat asar. Karena udah tua dan waktu hidupnya udah mau habis, yuk tobat. Semuanya diukur karena waktu. Bukan karena Sang Pemilik waktu kita beribadah. Ini gue bikin obrolan ini karena sekarang lagi viral. Sebagian daerah di Arab Saudi itu tiba-tiba menghijau dan kemudian di branding, oh berarti kiamat udah dekat. Karena memang dalam salah satu riwayat dari Imam Abu Hurairah, Nabi mengatakan di antara ciri-ciri kecil dari kiamat sudah dekat itu adalah Jazirah Arab tiba-tiba menghijau. Dan di riwayat tersebut Nabi juga jelaskan ciri-ciri kecil lainnya, bukan hanya satu itu. Di antaranya uang udah mulai gak berarti. Tapi apakah itu menandakan kiamat udah dekat? Iya, dalam pengertian ciri-ciri kecilnya. Bahkan Nabi katakan ketika Nabi diutus, itu kiamat udah dekat kok. Tapi kan Nabi diutus 14 abad yang lalu. 14 abad dalam paradigma waktu yang kita miliki. Tapi dalam paradigma waktu di akhirat, 14 abad itu hanya beberapa detik waktu aja. Dan lu jangan merasa punya waktu. Karena ketika lu merasa punya waktu, lu akan leha-leha. Tapi ketika lu merasa tidak lagi punya waktu, maka lu akan memaksimalkan waktu itu. Itulah paradigma tentang waktu yang otentik dalam filsafatnya Heidegger.
Waktu itu bukan apa yang ada di detik jam atau detak jantung, tapi degup kesadaran. Ketika lo ngerasa gak punya waktu, maka lo akan berlari untuk mengisi waktu lo dengan hal-hal yang berkualitas. Nah, apakah ciri-ciri kecil kiamat itu sudah muncul? Sebagian sudah muncul, termasuk diutusnya Nabi Muhammad. Sejak 14 abad yang lalu kali. Ngapain lu baru ribut sekarang? Banyaknya anak yang durhaka secara berlebihan kepada orang tua. Sebagai salah satu ciri kecil dari kiamat, kata Nabi. Sekarang mah bukan cuma itu. Orang tua durhaka kepada anak dengan cara yang berlebihan dan mengerikan. Yang viral kemarin. Jadi ciri-ciri kecilnya udah banyak. Tapi apakah menghijaunya sebagian daerah di Arab Saudi itu termasuk ciri kecil yang dikatakan oleh Nabi itu? Nah, itu enggak. Malah yang itu enggak tuh. Sebab gini, gue pernah ditanya, Bib, kalau gue bangun-bangun itu tiba-tiba matahari di barat, apakah artinya kiamat? Mohon maaf, itu bukan berarti sudah waktunya kiamat. Itu artinya Anda bangunnya kesorean. Mataharinya udah di barat. Bukan terbit dari barat. Nah, kita kadang berpikirnya begitu. Mindset kita aja yang salah. Bukan ciri-cirinya yang benar bahwa kiamat udah dekat. Jadi yang terjadi di Arab Saudi, sebagian daerah yang menghijau, itu bukan yang dimaksud dalam riwayat Nabi. Karena yang dimaksud oleh riwayat Nabi itu Jazirah Arab. Jadi seluruh Arab Saudi, bahkan sebagian negara-negara Arab, itu tiba-tiba menghijau. Secara tidak wajar. Sedangkan yang terjadi sekarang, itu Jazirah Arab menghijaunya sebagian aja dan wajar karena sejak Desember 2022 kemarin, itu curah hujan di Arab Saudi meningkat drastis. Kalau itu mah hukum alam atau sunnatullah. Adapun tanda kiamat yang Jazirah Arab menghijau itu bukan hukum alam atau sunnatullah, tapi itu bersifat tiba-tiba karena Allah yang mengkehendaki sebagai pertanda bahwa kiamat udah dekat. Kalau Arab Saudi menghijau mah di sebagian daerah dan secara natural bukan sebagai pertanda kiamat. Dari dulu udah sering. Ketika umat Islam menaklukkan Romawi, itu industri pertanian di masyarakat Muslim tiba-tiba berkembang pesat karena banyak mengambil ilmu-ilmu dari Romawi yang telah ditundukkan dan alat-alat dari Romawi yang telah ditundukkan. Sehingga perkembangan teknik pertanian, perkebunan, pengairan di masyarakat Muslim Arab itu meningkat drastis sehingga banyak kemudian tanah-tanah atau daerah-daerah di Jazirah Arab yang tiba-tiba menghijau. Itu mah bukan pertanda kiamat. Udah sering. Karenanya, gue akhirnya berpikir, kenapa sih lu tuh kayak terus-terusan berpikir atau bahkan ingin kiamat sudah dekat? Jangan-jangan ada masalah pada diri kita. Yaitu secara tidak sadar kita telah menjadi generasi yang pesimis, bukan optimis. Padahal seorang muslim seharusnya dia menjadi generasi yang optimis, bukan pesimis. Makanya kata Nabi, walaupun kiamat besok, kalian sekarang harus optimis untuk bisa menjadi umat yang terbaik atau pribadi yang terbaik. Dengan apa? Dengan apa yang kebaikan yang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian, lakukan. Sedangkan kita jangan-jangan telah menjadi generasi muslim yang pesimis. Sehingga nanya kiamat mulu, pengennya kiamat itu udah dekat karena udah malas sama hidup kita. Seperti orang yang depresi akut. Pikirannya tuh
dekat kepada kematian, bahkan melakukan satu upaya untuk menghabisi dirinya. Nah, jangan-jangan kita adalah generasi Muslim yang depresi dalam keberagamaan dan keberislaman kita. Sehingga kita mikirnya tuh kapan kiamat. Kita mikirnya seolah-olah ingin cepat kiamat. Termasuk tokoh-tokoh agama yang terus menggembar-gemborkan seolah-olah kiamat udah dekat. Menakut-nakuti umatnya dengan kiamat sudah dekat. Islam tidak ingin tegak karena ketakutan akan kiamat. Melainkan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad dan Allah. Allah dan Nabi tidak ingin kita beribadah karena takut kiamat utamanya, tapi karena cinta nabinya dan cinta Tuhannya. Karena ibadah lantaran takut, itu ibadah yang levelnya rendah. Tapi ibadah lantaran cinta, itu levelnya tertinggi. Ibadah karena takut, ia akan dijalani sebagai beban, kata Jalaluddin Rumi. Tapi ibadah dengan cinta, ia akan dijalani dengan penuh kegembiraan dan kecanduan. Lagian ya, dalam Al-Quran itu ada 27 ayat dalam 9 surat yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak sekali yang harus terpenuhi sampai benar-benar kita bisa bilang kiamat udah dekat. Banyak tuh. Itu baru di ayat, belum di hadis. Dan rata-rata yang dibicarakan itu tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar itu matahari terbit dari barat. Dan berbagai tanda-tanda besar tentang kiamat lainnya. Di mana kosmologi atau semesta sudah benar-benar aneh. Tidak seperti hukum alam atau sunnatullah yang kita ketahui dan pelajari selama ini. Dan yang paling gede, ya matahari terbit dari barat. Yang lainnya turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, hadirnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu gak ada masih. Tanda-tanda kecilnya pun masih beberapa aja. Itu pun yang sesuai dengan pemahaman kita. Belum tentu emang itu sebagai tanda. Jadi gue ingin lu menjadi generasi muslim yang optimis, bukan pesimis. Yakni generasi muslim yang menjadi Islam dan menjalankan Islamnya karena cinta untuk sang pemilik waktu, bukan karena takut akan waktu.